Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel TV Al Mustari. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai parenting yang bertema tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik ketika siswa ada di rumah. Melihat dari sistem pembelajaran sekarang di mana siswa yang harus belajar jarak jauh dan mereka belajar di rumah harus belajar dengan orang tuanya dibantu dengan bimbingan dari guru, maka kami berinisiatif untuk mengadakan bincang-bincang yang menyangkut dengan pembelajaran yang menarik ketika di rumah. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita mulai bincang-bincang kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Dian. Bagaimana kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kita mulai saja mungkin yang pertama yang saya tanyakan adalah menurut Ibu Dian, apa sih itu pembelajaran yang menyenangkan? Ya, baiklah. Pembelajaran yang menyenangkan, kita flashback dulu ya, kaitan dengan belajar. Belajar itu sebetulnya berharap seorang manusia bisa memiliki ilmu yang mumpuni, yang berguna untuk kehidupannya. Belajar, mencoba mencari sesuatu yang berbeda atau yang lain untuk bekal hidupnya. Ujung-ujungnya adalah untuk bekal hidupnya. Nah, belajar menyenangkan otomatis diharapkan proses untuk meraih pengetahuan untuk bekal hidupnya itu melalui proses yang menyenangkan. Entah itu dengan cara yang didapat dari luar ataupun didapat dari dirinya sendiri. Oke, berarti kan kalau pembelajaran menyenangkan saat ini kan kita di rumah ya Bu Dian ya. Kira-kira menurut Bu Dian apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua yang sekarang mereka harus berperan ganda sebagai orang tua juga sebagai guru? Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih oleh orang tua agar mereka bisa mendidik anaknya dengan menyenangkan di rumah walaupun tanpa harus sekolah? Oke. Kaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan itu ada namanya motivasi. Ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana ekstrinsik itu adalah faktor luar dari anak tersebut. Dia bisa daya dukung dari sekolah, guru-gurunya atau orang tuanya. Tapi kalau intrinsik itu di mana daya dukung itu munculnya dari diri sendiri. Nah, di sini orang tua sangat besar. Faktor motivasi orang tua untuk membuat anak yang senang belajar atau membuat suasana belajar yang menyenangkan itu sangat besar. Baik dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini ya, di mana diharapkan orang tua bisa mendampingi putra putrinya di rumah. Perlu digarisbawahi di sini bahwa orang tua bukan mengajar, karena bagaimanapun mengajar adalah tugas dari guru. Guru yang memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada anak didiknya, dan orang tua yang mendampingi sejauh mana informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru-gurunya tersebut. Nah, untuk membuat menarik, perlulah orang tua itu menggali minat bakat anaknya seperti apa, kesenangan anaknya seperti apa, lalu kebiasaan anaknya seperti apa, diperhatikan. Memang itu perlu pengorbanan, perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Tapi semua itu kan tujuannya untuk baik ya, dimana namanya belajar menyenangkan membuat anak akan bertambahlah pengetahuannya, akan bertambahlah kualitas hidupnya, gitu kan, seperti itu. Oke, tadi kan pembelajaran menyenangkan, kira-kira menurut Bu Dian ada tidak trik atau tips bagaimana ya caranya supaya pembelajaran di rumah itu berjalan dengan seharusnya dan menyenangkan? Mungkin orang tua kan mungkin tidak semuanya memiliki basic pendidikan gitu. Kira-kira ada trik nggak ya buat orang tua supaya anak tuh nggak bosan di rumah, cara mengajar itu harus bagaimana gitu? Triknya kira-kira apa? Oke. Triknya itu pertama, mencoba menyelami dunia, ya kan? Mencoba memahami. Kita harus masuk ke dunia anak. Tidak bisa anak yang masuk ke dunia dewasa. Jadi yang besar yang harus masuk ke dunia anak. Seperti itu. Lalu berikan penyampaian kepada mereka bahwa mereka harus menerima bahwa kondisi seperti sekarang COVID, pembelajaran jarak jauh, harus online, atau yang tidak bisa online dia harus baca buku dan sebagainya. Itu yang harus dicoba ke anak-anak itu diberi pemahaman bahwa mereka harus belajar menerima kondisi seperti ini. Gitu loh.
Seperti contoh misalkan orang kecelakaan, ketika ternyata dia patah tangannya atau apa, dia harus belajar menerima ketika dia tidak bisa makan dengan tangannya, dia tidak bisa menulis dengan tangannya. Kondisi sekarang itu sama seperti itu, dimana pertama yang dilakukan orang tua adalah dia harus memberikan pemahaman kepada anaknya menerima kondisi kita sekarang seperti ini. Setelah anak bisa menerima, baru kita masuk support system. Support systemnya seperti apa? Yang itu tadi saya bilang, gali apa yang dimiliki orang. Jadi dua arah ya, nggak cuma orang tua yang pengen begini, tapi kita mendengar juga dari siswa yang maunya seperti apa. Misalkan satu contoh, ketika ayo nak belajar, di situ misalkan orang tua berharapnya 2 jam belajar, tapi kan anak nggak bisa juga dipaksakan. Kita diskusikan dengan anak, ayo nak kita mau belajar nih, anak mau jam berapa, terus mau berapa lama, ada kan lah diskusi. Jadi ada kesepakatan mungkin ya. Ya, ada kesepakatan sehingga anak juga enjoy, nyaman-nyaman aja dia melaksanakan gitu. Oke, mungkin masalah yang sering saya hadapi juga dari rekan yang guru juga bahasa orang tua, iya bu anaknya susah nih, nggak mau belajar nih gitu, atau lebih pilih main handphone, main apa, nonton gitu. Nah itu kan berarti berhubungan sama mental anak nih. Kira-kira motivasi yang bisa kita berikan sama anak-anak untuk bisa menumbuhkan kesadaran bahwa oke, saya itu harus belajar juga, ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Nah itu menumbuhkan mental siswa untuk menyadari bahwa tugasnya walaupun tidak di rumah, walaupun tidak di sekolah juga di rumah harus belajar. Itu kira-kira menurut beliau bagaimana? Untuk menumbuhkan mental pada anak tersebut, pertama yang tadi saya bilang, selami dunia anaknya, pahami hobinya apa, sukaannya apa, dia maunya apa. Nah, lalu buat komitmen bahwa namanya orang yang berhasil itu tetap harus ada usaha, harus ada proses, gitu kan? Seperti ini contoh, orang yang kecelakaan, ketika posisi dia celaka dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk makan dan menulis, dia harus ada proses ketika dia terapi, dia harus mencoba untuk melakukan suatu aktivitas walaupun tidak banyak. Tetap bagaimanapun harus ada usaha untuk menyelamatkan kehidupan. Itu yang memang tidak mudah untuk memberi pemahaman seperti itu. Oke, berarti harus sama-sama ikhlas dan usaha ya, dan ada komitmen. Ada komitmen, ada kesepakatan ya. Oke, menurut Bu Dian, kira-kira sejauh apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu mempengaruhi terhadap pengetahuan anak? Misalnya kalau belajar misalnya matematika atau bahasa Indonesia, nah seberapa besar sih pembelajaran yang menarik itu mampu mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut, walaupun belajar di rumah ya gitu. Ya. Kita jangan pesimis dalam kondisi seperti ini. Apapun sebetulnya bisa dilakukan. Ya. Nah, ya kan kondisinya kalau kita berpesimis ya, otomatis upaya yang kita lakukan nggak ada maksimal, kan seperti itu. Tapi kalau kita optimis dengan apa yang kita lakukan, yakin bahwa apa yang kita lakukan walaupun hanya kecil atau sedikit itu akan menghasilkan yang baik atau yang besar. Nah sama dengan yang disampaikan, contoh ada anak misalkan dia tidak bisa kali-kalian atau tidak mampu untuk menghafal kali-kalian dasar ketika dia usia kelas 5 SD. Padahal di mana kelas 5 SD sudah harus mampu seperti itu. Yang mana kelas 6-nya dia akan masuk jenjang SMP, dia sudah memulai kemampuan itu. Itu memang tidak mudah membangun untuk bahwa mereka memahami atau menyadari bahwa dasar kali-kalian dan pembagian itu adalah dasar untuk matematika. Nah, itu tadi yang saya bilang, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, kita coba motivasi bahwa ini loh manfaatnya ilmunya untuk ini, ilmunya ini untuk ini, gitu kan. Tapi ketika anak agak susah, itu biasanya akan muncul ketika motivasi intrinsik itu muncul. Dia ada kebutuhan, tapi kita sebagai orang tua menggiring bahwa itu adalah suatu kebutuhan. Misalkan, nak beli, tolong dong ke warung beli ini, atau nak ini ibu punya ini, tolong dong bantu itu. Jadi diajak dilibatkan gitu ya, dilibatkan. Itu sederhana ya. Ketika ternyata anak, aku kok nggak bisa ngitung ya? Oh ya berarti perlu nih. Iya. Jadi tumbuh dari diri sendiri. Kita tanpa paksaan ya mereka nggak paksaan seperti itu. Nah sama dengan tadi yang ketika hasil kita berharapkan hasil itu maksimal kan, optimal, anak itu
punya nilai baik atau prestasi yang baik, yang itu mungkin kita harus ubah dulu. Karena sekarang dengan posisi PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, rasanya agak sulit ketika kita harus memaksimalkan nilai raport anak atau memaksimalkan dari prestasi, gitu kan. Sekarang tumbuhkan saja kepada anak bahwa ilmu yang dia punya, ilmu yang dia peroleh itu bermanfaat untuk dia untuk kehidupan kelak. Itu saja dulu. Nanti juga prestasi akan berkembang sendirinya. Oke, baik Bu Dian. Kira-kira saat belajar di rumah kan sekarang mereka menghabiskan waktunya di rumah 24 jam. Kalau saat pembelajaran tatap muka mungkin sebagian besar waktunya kan di sekolah, sisanya di rumah. Kira-kira ada nggak sih timing atau waktu yang kira-kira pasti mereka untuk belajar di rumah itu kira-kira kapan ya gitu? Apakah pagi, siang, sore atau misalnya itu fleksibel gitu? Menurut Bu Dian bagaimana ya? Sebetulnya tetap harus dibangun kedisiplinan. Ya, bagaimanapun anak harus punya tanggung jawab. Walaupun masih kecil, dimana misalkan kalau sekolah secara normal dia harus bangun pagi, dia harus sholat subuh, kalau Islam harus sholat subuh, lalu dia harus mandi, dia harus sarapan, gitu kan. Nah itu bisa diterapkan dalam kehidupan kondisi sekarang, maupun dia belajar di rumah, dikondisikanlah dengan posisi tetap dia harus bangun pagi, harus sholat subuh, mandi, sarapan, lalu siap-siap mau belajar, gitu kan. Walaupun misalkan ada kendala lah, dari misalkan sekarang kan agak repot juga ya, orang tua bekerja, anak kecil misalnya SD tidak punya HP atau apa, sebetulnya itu bukan jadi kendala. Bisa saja melalui misalkan orang tuanya bekerja, ya udah anaknya disampaikan dulu, ini anak belajar ini ya, nanti kalau nanti bapak ibu gurunya memberikan tugas, nanti ya sore ketika ayah ibu pulang atau ketika hari Sabtu ya, nah kita belajar sama-sama. Memang semua perlu pengorbanan, berproses ya. Berproses. Oke, mungkin jadi rutinitas tetap harus ada ya, penentuan untuk kedisiplinan itu. Tapi mungkin waktunya bisa lebih fleksibel, misalnya orang tua yang bekerja bisa diatur bagaimana, dan mungkin itu perlu dikomunikasikan dengan gurunya Bu Dian ya. Jadi biar pembelajaran juga tetap berjalan dengan baik. Jadi ya, begitu juga dengan gurunya juga mungkin harus lebih fleksibel, karena tidak bisa juga posisinya memaksakan ya. Ketika tugas anak harus mengumpulkan ini nggak bisa juga, karena kan masing-masing punya kemampuan ya, kemampuan. Ada yang misalkan HP-nya yang satu rumah hanya satu, ada kakak adiknya mungkin ya, atau barangkali yang sama sekali tidak punya HP gitu. Sebetulnya bisa melalui pendekatan entah itu home visit ya, untuk anak-anak tertentu yang memang punya permasalahan, karena itu jadi diperlukan. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dia perlulah namanya berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi ya karena kondisi seperti ini itu yang menjadi kendala kan. Tapi ya saya rasa dengan posisi kita bisa menjaga social distancing seperti apa, tapi ya kita juga memikirkan kesehatan kita, kesehatan yang dikunjungi juga harus diperhatikan. Oke, menurutmu berdasarkan pengalaman dari Bu Dian, kira-kira mungkin kan Bu Dian bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, kira-kira hambatan atau keluhan apa sih yang banyak disampaikan oleh orang tua murid mengenai PJJ yang sedang berlangsung ya gitu? Mungkin Bu Dian bisa sharing tentang kendala tersebut, apa dari orang tua atau dari rekan Bu Dian yang relasinya banyak itu mungkin nanti kita bisa. Oke. Untuk kaitan PJJ, memang kesulitan pertama adalah untuk orang tua yang punya HP, anak punya HP atau orang tua yang punya HP adalah kuota. Yang kedua, orang tua yang mengeluhkan tidak punya HP, gitu kan? Nah, sebetulnya tidak jadi kendala. Tadi saya sudah bilang, ketika orang tua atau siswa tidak punya HP, bisa lah dia menggunakan buku-buku perpustakaan dari sekolah yang dipinjamkan, atau barangkali dia bisa ikut dengan temannya yang bertetanggaan yang memiliki media tersebut. Nah, untuk kalangan kuota yang memang suatu hal yang tidak mudah. Iya betul. Tapi itu memang perlu keikhlasan semuanya, bahwa posisi sekarang seperti itu, tuntutan zaman seperti itu untuk permasalahannya. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah memberikan solusinya. Sebagai contoh di Almustari sendiri, kita kebetulan menggunakan aplikasi yang namanya Learning Platform Almustari. Alhamdulillah ya, dari penerimaan orang tua, siswa dan
masyarakat itu luar biasa. Ini sebetulnya dalam proses membantu untuk menanggulangi kondisi PJJ. Nah, untuk PJJ yang dilaksanakan menggunakan learning platform Al-Mustari ini sendiri, ada namanya take off plan, yaitu dengan mendownload materi-materi pembelajaran. Jadi ketika dia di rumah tidak usah menggunakan kuota gitu loh. Kalau download bisa saja, misalkan di mall ada wifi atau di mana tempat-tempat ada wifi dia bisa gitu kan. Jadi tidak memakan kuota. Tapi memang untuk take off plan ini kita baru akan berjalan di bulan Agustus akhir ya, mudah-mudahan doanya saja. Untuk sementara memang sekarang agak repot karena kaitan dengan kuota. Sebetulnya dengan unlimited juga tertangani sebetulnya, tapi ya itulah kadang-kadang anak-anak tidak disiplin, kuota untuk dipakai pembelajaran dia pakai yang lain, yang akhirnya memang susah ya, untuk memang tidak mudah gitu. Tinggal keikhlasan dari orang tua saja, memang itu kebutuhan, suatu kebutuhan. Jadi kembali lagi ke masalah yang saya sampaikan, bahwa kita harus belajar menerima bahwa kondisi ini memang seperti ini adanya gitu, seperti ini. Harus tetap dihadapi ya. Harus dihadapi dan cari solusinya. Oke, tapi berarti artinya sekolah Al-Mustari sangat memikirkan ya Budian ya mengenai masalah kuota itu bagaimana gitu ya. Oke, lalu menurut Budian sendiri apa sih indikasi dari pembelajaran menyenangkan itu sudah berhasil terlaksanakan? Jadi indikasinya apa? Oh nih kayak saya mengajar sudah menyenangkan nih gitu. Jadi ada nggak sih ciri-ciri atau indikasinya? Jadi biar orang tua tuh paham sepertinya kalau misalkan kayak gitu jadi jelas. Kalau anak misalnya belum tidak menyenangkan akan bagaimana, kalau menyenangkan akan bagaimana, terlihat tidak gitu kira-kira indikasinya seperti apa? Ya, sebetulnya guru-guru di luar sana selain di Al-Mustari juga canggih-canggih ya mengajarnya seperti apa. Tapi ya ada satu yang memang perlu diperhatikan, di mana sebetulnya orientasi kita jangan kepada nilai atau prestasi. Sekarang banyak yang salah kaprah, menganggap anak itu berhasil karena nilainya bagus. Kalau nilainya bagus berarti berhasil gitu ya, makanya sama angka gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Makanya mengapa seperti contoh di Al-Mustari ada 2 kategori kelas, satu kelas yang memang kemampuannya di matematika dan IPA, satu kelas memang kemampuannya di luar pelajaran itu. Kenapa? Bagaimanapun anak yang punya kemampuan di luar pelajaran matematika IPA, dia punya potensi untuk berhasil. Seperti itu. Nah itu yang harus dipahami oleh semua guru barangkali ya, bahwa nilai itu bukan tidak menjadi jaminan bahwa anak itu menjadi orang yang berhasil. Bagaimanapun rasa percaya diri bahwa saya bisa melakukan, saya bisa mencoba, saya bisa membuat ibu bapak saya bangga dan sebagainya, itu adalah suatu keberhasilan. Nah sama dengan yang tadi ditanyakan kaitan dengan sampai sejauh mana keberhasilan, jadi tidak bisa diukur dengan nilai. Ketika anak itu merasa, oh ya aku bisa mengerjakan ini, oh ya aku sudah bisa ini, itu suatu keberhasilan sebetulnya, tanpa harus menilai bahwa di nilai rapotnya nilainya adalah bagus. Jadi sudah bisa diukur ketika anak itu ada rasa nyaman, ada rasa suka, ada senang, dia aku bisa ngerjakan gitu. Itu adalah suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Tapi mindsetnya harus dirubah mungkin ya, mindset itu tidak dengan ranking bagus atau angkanya itu, jadi dirubah mindsetnya mungkin ya. Oke, lalu kira-kira kira-kira apa sih dampaknya kemudian jika pembelajaran tidak berjalan dengan menyenangkan? Untuk anak itu kira-kira dampak yang paling mudah terlihat itu seperti apa ya kira-kira? Itu fatal ya. Kalau anak merasa tidak suka atau tidak menyenangkan pembelajarannya, yang ada dia akan merasa buat apa saya belajar? Saya dengan begini udah nyaman. Dan itu memang tidak mudah ketika membangkitkan kembali semangat anak. Tapi sebetulnya bisa dengan berbagai, yaitu saya bilang gali potensi yang dimiliki anak itu apa. Yaitu tanda bilang bahwa anak punya kemampuan yang berbeda dari orang. Jadi kadang-kadang orang tua suka memaksakan. Saya ingin anak saya jadi dokter, padahal ternyata anaknya sukanya di bahasa. Iya, atau di seni dia nggak di situ. situ. Saya nggak mau anak saya jadi orang seni. Iya. Kerjanya apa ngajar? Iya, misalnya
Sebetulnya tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun anak punya bakat sendiri dan ingin mencari identitas diri sendiri supaya dia bisa menggali potensi yang masih dimiliki. Sebetulnya gue udah mengarahkannya begitu ya. Digali apa yang kemampuan anaknya, potensinya seperti apa, dorong motivasi dia untuk bisa berkembang bakat minatnya itu seperti apa. Insya Allah akan menjadi anak yang berhasil. Apakah pembelajaran yang menyenangkan itu menjadi jaminan bahwa seseorang itu akan menjadi sukses? Menurut kalian bagaimana? Itu jaminan pasti, pastinya. Kenapa? Karena dari rentetan atau dari prosesnya saja sudah jelas anak itu merasa nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Otomatis dia akan coba terus menggali dan sampai akhirnya menghasilkan suatu yang mungkin di luar nalar orang-orang dewasa gitu loh. Oh ternyata anak saya bisa memenuhi kemampuan ini. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian kemudian perbincangan kita hari ini. Mungkin kemudian bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari perbincangan kita kali ini. Oke. Ya, kepada para orang tua, utamanya orang tua siswa-siswa SD SMP sama Mustari, di mana bahwa kita sebagai orang tua punya kewajiban lah untuk mendampingi putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga dan Indonesia. Dengan cara kita mencoba ikhlas sebagai orang tua, penuh kesabaran, menggali potensi yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki, arahkan ke arah yang memang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jangan paksakan mereka untuk mengikuti apa yang kita inginkan, karena tidak semua anak bisa menerima kondisi seperti itu. Nilai tidak perlu diperoleh dengan nilai angka yang tinggi atau bagus. Dengan anak bisa menunjukkan apa dirinya, jati dirinya seperti apa, itu adalah suatu keberhasilan dalam hidupnya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Dian sekali lagi. Oke, pemirsa di rumah, bincang-bincang kita hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah bentuk kepedulian dari kami yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk bisa mensukseskan pembelajaran yang saat ini harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih Ibu Dian atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.